إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwatal iman, azanallahu wa yakum jami'an. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sayyidul ayyam, dan di hari yang banyak di dalamnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak membaca sholawat. Semoga kita senantiasa menggunakan waktu ini dengan baik dan tentunya dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Rasul yang kita cintai, yang dengannya seseorang akan menjadi bahagia atau menjadi sengsara, yang dengannya seseorang akan mendapatkan keberuntungan atau bahkan mendapatkan kerugian. Keberuntungan bagi orang-orang yang setia mengikutinya, dan kerugian bagi orang-orang yang menentangnya, menyelisihinya, atau bahkan mengingkarinya. Saudaraku yang saya cintai, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh fasilitas yang dibutuhkan oleh kita. Oleh karena itu, tidaklah seorang dia akan meninggal kecuali karena memang apa yang telah dijanjikan berupa rizki untuknya telah habis. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan, lam tamut nafsun abadan hatta yastakmilu rizquha. Fa'ajmilu fit talab fattaqullah. Dalam riwayat lain menyebutkan dengan awal fattaqullah fa'ajmilu fit talab. Tidak akan mati satu jiwa pun kecuali dia telah disempurnakan rezekinya. Tidak akan mati satu jiwa pun kecuali telah disempurnakan rezekinya. Oleh karena itu, perbaikilah di dalam kita mencari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kita. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rasul yang mulia SAW memesankan kepada kita, fattaqullah, fattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Karena sesungguhnya takwa adalah merupakan bagian yang terpenting dalam hidup kita. Maka antum akan begitu banyak dapatkan pesan takwa, baik itu dalam Al-Quran atau bahkan itu perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan dia merupakan nasihat para sahabat kepada yang lainnya, atau bahkan nasihat para ulama kepada murid-muridnya. Oleh karena itu sesungguhnya dengan kata takwa, ketika seorang itu dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah baginya. Akan tetapi sebaliknya, manakala ketakwaan itu hilang, dunia dia miliki, dia tidak akan pernah merasa cukup. Manakala ketakwaan hilang, seluruh penduduk dunia ini menyerahkan kepada dirinya,
maka masih kurang. Saudaraku yang saya cintai, oleh karena itu berlomba-lomba dalam meraih takwa ini merupakan ciri seorang mukmin. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia, dan mulia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kemuliaan di sisi manusia nisbi. Boleh jadi yang kita anggap dia mulia ternyata hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, yang kita hina di hadapan kita dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sesungguhnya bagi seorang mukmin kemuliaan, izzah adalah sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudaraku yang saya cintai, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu sifat yang ini khas dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Dan ini tidak dimiliki oleh orang-orang munafik, apalagi orang-orang kafir. Apa itu? Yani husnudzon. Kita simak apa yang Rasulullah SAW katakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ana 'inda dhanni 'abdi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Sesungguhnya aku adalah bagaimana prasangkaan hambaku. Sudahkah kita pernah bertanya bahwa di hari-hari, di waktu-waktu, di detik demi detik kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ini merupakan sifat yang tidak boleh kita hilangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala ingin menyiksa kita. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala dendam dengan kita, tapi seluruhnya dalam rangka untuk memberikan kebaikan kepada hambanya. Antum lihat ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, enggak ada perintah Allah Subhanahu wa taala kecuali di dalamnya ada kebaikan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala melarang, kita akan dapati tidak ada dalam larangannya kecuali di dalamnya ada kemudaratan ketika kita melanggarnya. Maka husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah konsep yang sangat berharga yang semestinya ini akan menjadi kunci kebahagiaan ketika dimiliki oleh seseorang. Saudaraku yang saya cintai, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sekiranya dia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya pada diriku. Sungguh sangat bahagia saudaraku yang saya cintai. Kalau antum diingat, hanya diingat dulu oleh seorang yang semua orang kenal karena kebaikannya. Udahlah dia cerdas, soleh, pintar, hartanya melimpah, seolah-olah harta mengejar dirinya. Kemudian dia mengingat antum. Biasanya ketika antum ada kesulitan, maka tidak ada kesulitan bagi antum kecuali dia akan dengan mudahnya. Dan boleh jadi satu ketika di tengah keramaian orang, dia akan menyebutkan nama antum. Betapa bahagianya antum ketika itu. Ini Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak bahagia? Sekiranya kita diingat dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang lebih baik. Syaratnya yang harus kita pertahankan, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya cintai, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengawetkan bagaimana orang-orang yang memiliki sifat husnudzon ada dalam pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-249. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biidnillahi wallahu ma'as sabirin." Allah Subhanahu wa taala menetapkan
Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqu. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit, golongan yang kecil dapat mengalahkan golongan yang banyak dan golongan yang besar biidznillah. Ini tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita ada sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, curigai diri kita. Jangan-jangan kita ini sedang bermasalah keimanan kita. Suatu ketika kita sakit. Ternyata sakitnya kita sudah berusaha berobat dengan berbagai cara yang dibenarkan. Belum Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Ketika itu kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan penyakit ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan penyakit ini bukan sebagai ujian, tetapi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika kita sudah berusaha, kita belum bekerja, kita sudah melamar ke berbagai instansi, ternyata tidak ada satupun yang memanggilnya. Kemudian kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, curigai diri kita, jangan-jangan ini azab dari Allah Subhanahu wa taala. Atau yang lainnya. Maka beruntung ketika di satu hari, di 1 menit, 1 jam, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rupanya? Karena orang yang memiliki sifat suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang munafik. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ijja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa dzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadunnuna billahi dhununa." Kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang sikap buruk dari orang-orang munafik, yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap bagi mereka, yakni penglihatanmu, dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan, dan kau menyangka terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam sangka-sangka yang buruk. Allah mengisahkan tentang mereka. Oleh karena itu, saudaraku yang saya cintai, ketika kita ingin ditetapkan pagi dalam keadaan mukmin, siang dalam keadaan mukmin, sore dalam keadaan mukmin, maka tetaplah jaga husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai detik terakhir ketika kita menghembuskan nafas, ternyata kita sedang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatal iman, azinallahu wa yakum jami'an. Bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ada kalanya ujian yang datang kepada kita, sikap kita mempengaruhi sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling utama tentunya cermin kita, teladan kita adalah mereka, para sahabat. Karena mereka adalah orang-orang yang telah direkomendasi Rasulullah SAW. Apapun masalahnya, karena hidup itu sendiri kita akan terus berhadapan dengan masalah. Maka ketika kita bercermin kepada mereka para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, mereka telah bisa keluar dari masalah dengan begitu baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa mereka yang mereka lakukan? Senantiasa yakni menjaga hubungannya dengan Allah dengan ilmu. Senantiasa menjaga hubungannya dengan Allah didasari dengan ilmu. Mungkin kita bertanya, tapi di antara mereka ada yang bertengkar, bahkan di antara mereka ada yang berperang, sebagaimana Ali dengan Muawiyah, sebagaimana Ali dengan Aisyah dan lain-lainnya.
Ini harus dipahami dengan baik bahwa perselisihan di antara mereka tidak menimbulkan perpecahan. Perselisihan di antara mereka tidak menimbulkan perpecahan. Perselisihan ada kalanya sesuatu yang natural. Perselisihan ada kalanya sesuatu yang natural. Yang tidak bisa itu semua disatukan. Tetapi kita lihat bahwasanya perselisihan mereka tidak menyebabkan mereka berpecah. Mereka tetap ahlus sunnah. Mereka tidak menjadikan mereka menyimpang dan menyempang. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ada kalanya justru perselisihan di antara mereka menjadi cermin bagi kita. Bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan. Yang ketika kita melihat mereka, maka sungguh kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat besar. Tapi ketika kita melihat kepada hawa nafsu kita, maka sesungguhnya akan makin membuka ruang yang besar, perselisihan itu akan makin melebar. Kemudian yang ketiga, bahwa perselisihan mereka senantiasa merujuk dan mereka adalah orang yang paling baik. Berdasarkan kesaksian Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud bahwasanya man kana minkum muta'assayyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah. Barang siapa di antara kalian yang ingin bercermin, ingin menjadikan seorang sebagai figur dalam hidupnya, maka jadikanlah mereka, para sahabat adalah cerminnya. Fa innahum abarru hadhil ummati quluban. Karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Maksud orang yang paling baik hatinya, orang yang paling mudah untuk rujuk pada kebenaran manakala dia salah, manakala dia menyimpang. Orang yang paling mudah. Dia tidak mencari-cari untuk membenarkan dirinya. Kalaupun di antara mereka ada yang berselisih, maka kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Berbeda pada saat hari ini. Ketika ada dua orang berselisih, maka masing-masing dia akan berusaha bagaimana saya benar. Dia akan mencari pembenaran. Ini yang menjadikan hancurnya umat hari ini. Saudaraku yang saya cintai. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah mudahkan kita, kaum muslimin secara umum, mengembalikan urusannya kembali dalam beragama sebagaimana beragamanya mereka. Dan yang kedua, kita doakan kepada seluruh kaum muslimin yang hari ini kita saksikan di sebagian tempat mereka dihinakan, sebagian mereka dibunuh, sebagian mereka diperkosa. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita memiliki kesempatan berpahala dengan mendoakan mereka. Kalau sekiranya kita memiliki kemampuan menolong mereka dengan harta. Jangan sampai kita menjadi orang yang cuek, tidak peduli dengan apa yang terjadi pada saudara muslim. Karena sesungguhnya bukankah Rasulullah telah menggambarkan seorang muslim seperti satu jasad. Jangan kalimat ini hanya sebab tertulis yang indah, tetapi dalam kehidupan ternyata kita sangat sulit untuk merealisasikan karena keterbatasan dan ketidakmauan kita. Saudaraku yang saya cintai, semoga nasihat yang singkat ini akan membangun jiwa kita, membangkitkan asa kita untuk terus mempelajari agama ini dan beramal, serta Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dengan keikhlasan, karena sesungguhnya keikhlasan akan memperpanjang usia persahabatan, usia kebersamaan dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita ini akan bersama lagi pertemuan di akhirat kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.